Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha adalah momen besar yang penuh keberkahan. Salah satu amalan utama pada hari itu adalah berkorban, yakni menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, atau onta sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana jika seseorang benar-benar tidak mampu membeli hewan tersebut? Apakah boleh berkorban dengan hewan selain kambing, misalnya ayam? Jawabannya, dalam kondisi tertentu, ada sebagian ulama yang membolehkan. Sebagaimana dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri, jilid 2 halaman 555, dijelaskan bahwa bagi orang fakir yang ingin berkorban, namun tidak mampu membeli hewan ternak, maka boleh menyembelih ayam atau angsa sebagai bentuk partisipasi dalam ibadah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Wali anna at-tadhiyata, dan karena sesungguhnya kurban ibadatun tata'allaku bil hayawani, adalah ibadah yang berkaitan dengan hewan. Fatuhsad bin na'ami, maka dikhususkan dengan hewan ternak. Kadzakati, seperti penyembelihan. Fa innaha ibadatun tata'allaku bil hayawani, karena ia adalah ibadah yang berkaitan dengan hewan. Fatuhsad bin na'ami, maka dikhususkan dengan hewan ternak. Wa an Ibni Abbas, dan dari Sayyidina Ibni Abbas, annahu yakfi iraqatud dami, bahwa cukup menumpahkan darah, walau min dajazin au awazin, meskipun dari ayam atau angsa. Kama qalahu Al-Maidani, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Maidani, wa kana syekhuna rahimakumullah, di mana beliau adalah guru kami rahimahullah, ya'muru al-faqira bitaqlidihi, memerintahkan orang fakir untuk mengikuti pendapat ini. Wa yaqisu 'alal udhiyati al-aqiqata, dan mengkiaskan kurban dengan aqiqah. Wa yaqulu liman wulida lahu mauludun, dan beliau berkata kepada orang yang memiliki anak, uqa biddiyakah ala madhabi Ibni Abbas, aqiqalah dengan ayam jantan sesuai madhab Imam Ibni Abbas. Terjemahan secara lengkapnya adalah sebagai berikut. Karena sesungguhnya kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan hewan, maka ia dikhususkan pada hewan ternak, sebagaimana halnya penyembelihan dalam syariat. Sebab itu pun ibadah yang terkait hewan dan khusus berlaku pada hewan ternak. Namun dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa cukup menumpahkan darah meskipun dari ayam atau angsa. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Maidani, beliau guru kami, semoga Allah merahmatinya. Beliau memerintahkan orang-orang fakir untuk mengikuti pendapat ini. Beliau juga mengkiaskan antara kurban dan akikoh, dan berkata kepada orang yang mendapat kelahiran anak, akikohlah dengan ayam jantan, mengikuti madhab Imam Ibni Abbas. Para sahabat rahimakumullah, dari keterangan tadi jelaslah, khusus bagi orang miskin tidak mampu kurban ternak besar, boleh berkorban seekor ayam atau angsa untuk hari raya kurban dan tasyrik. Sebagaimana juga boleh bagi orang berakikoh dengan seekor ayam jago untuk bayi mereka yang baru lahir. Hal ini penting kami sampaikan, mengingat kurban selain sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa meningkatkan pengorbanan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menenangkan jiwa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun min amali yauman nahri, tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari Nahr, Idul Adha, ahabba ilallahi min ihraqid dami, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah atau hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Wa annad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi, dan sungguh darah itu akan sampai di sisi Allah pada suatu tempat sebelum menetes ke tanah. Fatibu biha nafsan, maka tenangkanlah jiwa kalian. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya,
bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan ini akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu dengan melakukan korban. Hadis Hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya bagi orang fakir yang sangat ingin berkorban namun tidak punya kemampuan membeli kambing atau sapi, maka menyembelih ayam juga dinilai cukup untuk menunaikan semangat ibadah kurban. Ini juga sebagai jawaban mereka yang bilang kalau tidak mampu ya tidak usah berkorban, justru berhak menerima santunan daging kurban. Saudaraku, ingat, kurban tidak hanya masalah memberi daging dan menerima, namun ada keutamaan besar sebagaimana tadi dalam hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau mendalami betul kandungan hadis tadi, tentunya tidak hanya orang yang mampu yang ingin mendapatkannya, orang miskin pun tentu berhak mendapatkannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, dalam video ini juga kami sampaikan bahwa pendapat yang membolehkan kurban ayam adalah pendapat yang sangat mengecil. Dalam istilah fikih disebut qaulul mukhtar, pendapat yang dalam kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai pilihan. Adapun qaulul masyhur, sebagian besar para ulama bersepakat bahwa kurban ayam tidak diperbolehkan. Di antaranya Imam Nawawi radhiyallahu an, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyartul mujzi fil udhiyah ayyakuna minal an'am. Syarat hewan yang sah sebagai udhiyah atau kurban adalah harus dari jenis hewan ternak atau al-an'am. Wahya al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi, dan kambing. Sawa'un fi dzalika jami'ul anwa'il ibili minal bukhati wal arab. Sama saja dalam hal itu semua jenis unta, baik yang bukhti berpunuk besar maupun arabi punuk kecil. Wa jami'u anwa'il baqari minal jawamis wal arab wad darbaniyah, dan semua jenis sapi seperti kerbau, sapi Arab, dan sapi darbaniyah. Wa jami'u anwa'il ghanami minal dha'ni wal ma'zi wa anwa'ihima, dan semua jenis kambing baik domba maupun kambing biasa seperti jenis serta jenis-jenisnya. Wala yujzi'u ghairul an'am minal baqaril wahshi wal hamirihi wad dha'ba wa ghairiha bila khilafin, dan tidak sah selain dari hewan ternak seperti sapi liar, keledai liar, rusa, dan lainnya tanpa ada perbedaan pendapat. Artinya, syarat diperbolehkannya hewan kurban adalah hewan tersebut merupakan hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing, termasuk segala jenis unta seperti al-bakhati, unta yang memiliki 2 punuk, atau al-irobi, berpunuk 1, juga segala jenis sapi seperti kerbau, al-irobi, ad-darbaniyah, sapi yang tipis kuku dan kulitnya serta memiliki punuk. Begitu juga dengan segala jenis kambing seperti domba, biri-biri, atau kambing lain. Dan tidak diperbolehkan berkorban selain dengan hewan-hewan ternak yang telah disebutkan, baik berupa hasil kawin silang antara sapi dan keledai ataupun hewan lain. Hal ini tidak diperdebatkan oleh para ulama. Dalam kesimpulan di atas, jelas ayam tidak dibolehkan dijadikan korban. Ditegaskan hanya binatang ternak tertentu yang bisa dibuat untuk berkorban. Bahkan sapi yang tidak diternak atau liar saja tidak mencukupi untuk dibuat korban. Para pemirsa, kesimpulan penting dari pemaparan tadi, saya mengambil kesimpulan. Yang pertama, korban adalah ibadah yang sangat dianjurkan terutama bagi yang mampu. Yang kedua, ulama bersepakat hewan korban yang utama adalah unta, sapi, dan kambing. Namun sebagian ulama berpendapat bagi yang benar-benar tidak mampu, boleh menyembelih ayam atau angsa sebagai bentuk simbolis berkorban, berdasarkan pendapat sahabat Nabi Sayyidina Imam Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Para sahabat yang dirahmati Allah, semoga siapapun yang punya niat tulus untuk berkorban, walau dengan cara yang sangat sederhana, tetap mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.